Assalamualaikum. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Hari ini ketemu lagi dengan Miss Atik. Kalau Senin bertemu lagi dengan Miss Atik, biasanya belajar apa nih? Iya, kita belajar PLH ya. Kemarin kita sudah belajar PLH mengenai hidup sederhana, yakni kita membahas tentang kebutuhan hidup manusia. Sekarang kita akan belajar mengenai menghargai pola hidup sederhana. Namun, belajar alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, siapkan alat tulis, buku paket PLH, buku tulis, pensil, dan juga penghapus. Yang kedua, perhatikan penjelasan guru dengan seksama dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai videonya dipotong-potong sehingga bahkan ada yang sampai mencari latihannya saja, tidak diperhatikan penjelasannya ya. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, segera kerjakan tugas yang diberikan apabila ada tugas dan kumpulkan sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni pukul 19.30 ya. Pembahasannya ya. Berperilaku hidup sederhana harus dilakukan sejak sekarang. Kita harus bisa menghemat pemakaian barang-barang, terutama barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti misalnya air, listrik, pakaian, dan buku, dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita bahas adalah hidup hemat dalam menggunakan air. Ya, air ini memiliki banyak kegunaan. Contohnya digunakan untuk mandi, kemudian minum, mencuci, dan lain sebagainya. Air adalah sumber daya alam yang tidak ternilai harganya. Penggunaan air harus digunakan dengan bijak, tidak dibuang sembarangan ya. Lalu, bagaimana cara menghemat air itu, Miss? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, gunakan air untuk mandi seperlunya saja. Ini merupakan contoh perilaku menghemat air, ya. Yang kedua, apabila airnya itu dari PDAM, PDAM itu adalah singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Ini, maka kalau airnya itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, keran air sebelum digunakan itu harus dalam keadaan mati, tidak boleh langsung dinyalakan. Contohnya misalkan ketika kita akan mandi, kita masih siap-siap menyiapkan peralatan mandinya, maka keran airnya jangan dulu dibuka ya, harus dalam keadaan mati terlebih dahulu. Kalau misalkan lagi mandi, kita menggunakan sabun dan juga lagi gosok gigi, sebaiknya keran airnya dimatikan. Karena manfaatnya itu dengan menghemat air ledeng yang dari PDAM itu kita sudah menghemat uang dan juga menghemat air tanah. Begitupun jika kita menggunakan air sumur, maka gunakan air sumur itu sesuai kebutuhan, tidak boleh dihambur-hamburkan. Dengan menghemat air sumur, kita menghemat air di dalam tanah ya. Nah, lalu apalagi Miss? Cara menghemat air itu apalagi? Banyak nih cara menghemat airnya atau perilaku yang mencerminkan menghemat air. Mandinya lebih singkat, jangan terlalu lama. Karena kalau lebih lama, mandinya pasti akan banyak air yang digunakan. Kemudian, matikan keran air saat bersabun dan sikat gigi. Nah, kalau misalkan dulu pas kelas 3 itu, sebaiknya ketika sikat gigi itu airnya itu ditampung di gelas ataupun di gayung ya, supaya airnya itu tidak banyak yang terbuang. Mencuci saat penuh. Pastikan mencuci baju atau piring ketika bak cuci sudah penuh. Mencuci dalam jumlah sedikit membutuhkan air yang hampir sama banyaknya dengan mencuci dalam jumlah banyak. Jangan biarkan keran terbuka saat mencuci. Kemudian tutup keran secara sempurna. Kemudian ada juga nih, manfaatkan air limbah. Biasanya kita memanfaatkan air limbah bekas cucian itu untuk menyiram tanaman. Kemudian memanfaatkan air limbah untuk menyiram halaman rumah supaya tidak berdebu. Kemudian bisa juga untuk mencuci mobil atau kotoran-kotoran yang ada di mobil atau kendaraan. Itu adalah cara-cara menghemat air ya.
Kita itu patut menghargai dan mencontoh mereka yang terbiasa menghemat air. Karena apa? Karena manfaat menghemat air itu berarti juga kita bisa melestarikan sumber daya alam air. Dengan demikian, sumber daya alam air itu akan terus memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi turun-temurun akan bisa merasakan air yang berlimpah kalau kita bisa menghemat dari sekarang. Sehari-hari yang biasa digunakan yakni listrik, ya. Hidup hemat dalam menggunakan listrik. Setiap keluarga sangat membutuhkan listrik. Listrik memiliki banyak kegunaan, di antaranya untuk penerangan seperti lampu, ya. Memasak apabila kita memasaknya menggunakan kompor listrik. Pendingin ruangan seperti AC, kipas angin, penghangat ruangan, kemudian setrika, televisi, kulkas, dan lain-lain itu adalah menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik. Lalu bagaimana cara menghemat menggunakan listrik, Miss? Nah, cara hematnya, matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Contohnya nih, yang pertama, matikan lampu di rumah jika tidak diperlukan lagi. Misalkan ketika kita akan tidur malam hari, di ruangan lain, di ruangan selain tempat tidur itu dimatikan, ya. Kemudian ketika siang hari, karena mataharinya sudah bisa menyinari ke dalam ruangan, maka lampu-lampu itu bisa dimatikan. Kemudian gunakan alat elektronik hemat energi. Contohnya misalkan di dalam kamar gunakan lampu-lampu yang hemat energi. Juga matikan TV jika tidak ditonton, jangan dibiarkan menyala begitu saja tidak ditonton, ya. Begitupun misalkan radio itu juga sama, ya. Terus apalagi nih? Cara menghemat energi listrik, apalagi misalkan di rumah itu ada kulkas. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas secukupnya saja. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Ini adalah cara menghemat listrik di rumah supaya tidak boros. Kalau ada AC, matikan AC bila ruangan tidak dipergunakan. Jangan dibiarkan menyala terus. Atur suhu AC sesuai kebutuhan, sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Gunakan timer untuk mengatur pemakaian AC. Atau misalkan di rumah nih, mesin cuci kan menggunakan listrik, ya. Pergunakan mesin cuci hanya pada saat cucian banyak. Kalau cuciannya cuma 1 atau 2 itu masih bisa digosok dengan menggunakan tangan. Pakai mesin cuci sesuai kapasitas, isi air sesuai dengan petunjuknya. Kurangi penggunaan pengering listrik dan keringkan pakaian itu menggunakan sinar matahari langsung. Misalkan di rumah juga ada komputer, matikan layar komputer apabila sedang istirahat. Gunakan resolusi display dan brightness yang rendah, ya. Ini adalah cara-cara menghemat listrik di rumah, ya. Kenapa, Miss, kita harus menghemat? Nah, listrik di rumah-rumah itu berasal dari PLN. PLN itu singkatan dari perusahaan listrik negara. Kita membeli listrik dari PLN. Kalau kita membeli, berarti kita harus membayar. Besar kecilnya pembayaran listrik tergantung dari tingkat pemakaian listrik di rumah. Semakin besar tingkat penggunaan listrik di rumah, semakin tinggi pembayaran yang harus ditanggung, ya. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, berhematlah dalam menggunakan listrik supaya biaya yang dibayarkan pun lebih sedikit. Itu adalah manfaatnya. Yang pertama, itu menghemat pengeluaran dalam membayar tagihan listrik. Kemudian ada lagi, nih, kita patut memberikan penghargaan dan mencontoh orang-orang yang sudah menghemat listrik, karena menghemat listrik ini memberikan manfaat, yakni memberi kesempatan kepada orang lain yang belum memakai listrik atau yang membutuhkan listrik lebih besar, seperti di pabrik itu kan daya listriknya lebih besar yang digunakannya, ya. Kemudian dengan menghemat listrik juga manfaatnya bisa mengurangi pembakaran energi fosil yang menyebabkan pemanasan global. Itu adalah manfaat menghemat energi listrik. Hidup hemat dalam menggunakan kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah ini ada apa saja sih, Miss? Pasti sudah tahu, ya. Ada pensil, ada buku, ada penghapus, ada penggaris, ya. Itu semua harus digunakan sehemat mungkin, sesuai dengan manfaatnya dan sesuai dengan kebutuhan.
Contoh misalkan pensil digunakan untuk menulis di buku, itu adalah perilaku hematnya. Perilaku borosnya digunakan untuk mencoret-coret dinding, itu tidak boleh ya. Kemudian buku tulis digunakan untuk menulis yang perlu, itu adalah perilaku hematnya. Perilaku hidup sederhananya. Kemudian kalau ada misalkan di antara anak-anak semua di sini yang bukunya itu disobek-sobek, dibuat jadi pesawat-pesawat, kemudian dibuat untuk bola kertas, berarti itu perilaku yang boros. Tidak boleh seperti itu ya. Kemudian penghapus digunakan untuk menghapus tulisan, bukan untuk dipotong-potong. Nih, siapa nih ngaku nih di sekolah yang biasanya lagi mendengarkan penjelasan guru, biasanya sambil tangannya itu sambil motong-motong penghapus ya. Ada yang seperti itu enggak? Yo, ya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian ada juga yang paling sering kalian bawa nih dari rumah, yaitu uang jajan. Uang jajan biasanya dikasih orang tua untuk kalian jajan pas di sekolah, pas istirahat. Ketika istirahat sudah jajan, sudah kenyang, masih ada uangnya sebagian, maka kalian tidak boleh dijajanin lagi karena udah kenyang ya. Kalau terus jajan lagi berarti itu tidak hidup sederhana ya, tidak mencerminkan pola hidup sederhana, justru perilaku yang boros ya. Sebagiannya lagi lebih baik ditabungkan ataupun dikumpulkan untuk memberikan sumbangan kepada fakir miskin, itu lebih baik seperti itu ya. Karena dengan menghemat alat-alat tulis kepunyaan sendiri, kita sudah membantu orang tua, sebab uang yang dipakai untuk membeli barang itu berasal dari orang tua. Kemudian kita dengan menghemat alat-alat tulis kepunyaan sendiri, itu sudah mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada orang tua bahwa kita menggunakan alat tulis yang diberikan orang tua dengan sebaik mungkin sesuai dengan manfaatnya. Lalu apa Miss akibatnya jika kita memiliki pola hidup yang boros? Nih, kalau kita memiliki pola hidup yang boros dalam gaya hidup yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, maka akibatnya yang pertama, kita tidak akan memiliki uang ya. Uang kita akan cepat habis. Kemudian yang kedua tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Yang ketiga itu kita cenderung akan memiliki sifat sombong ya. Namun jika kita itu memiliki pola hidup boros dalam menggunakan contohnya air, listrik, sumber daya alam, maka sumber daya alam yang kita gunakan sekarang itu akan cepat habis ya. Itu adalah akibat dari pola hidup boros. Demikian pembahasan mengenai menghargai pola hidup sederhana, mudah-mudahan bisa dipahami. Latihannya yang pertama, kerjakan latihan yang ada di buku paket PLH halaman 60 sampai 62. Bagian 1 pilihan gandanya dan bagian 2 bagian isian singkat. Jawaban ditulis di buku tulis PLH masing-masing, dikumpulkan maksimal 19.30 seperti biasa difotokan ke wali kelas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk bab 2 ini sudah selesai ya pembahasannya. Yang pertama yang kemarin yaitu mengenai pola hidup sederhana, kebutuhan hidup manusia, dan yang kedua menghargai pola hidup sederhana. Dan minggu depan Miss Atik akan mengagendakan untuk penilaian bab 2, yakni ulangan harian bab 2. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan untuk ulangan bab 2 minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.